Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Angkatan 4 Latsar CPNS Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2021. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu, nilai-nilai dasar komitmen mutu, dan bagaimana cara meningkatkan komitmen mutu. Kemudian di video kali ini kita juga akan membedah sebuah kasus yang berkaitan dengan pelanggaran nilai-nilai komitmen mutu, terutama dalam melayani masyarakat. Dan di video kali ini juga kita akan membahas masalah-masalah yang muncul dari kasus tersebut serta cara penyelesaian atau solusinya. Baiklah, langsung saja silakan simak video berikut. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas bedah kasus mengenai penerapan komitmen mutu di suatu lembaga, ada baiknya kita kenali dulu apa itu komitmen mutu dan nilai-nilai dasarnya. Apa itu komitmen mutu? Jadi, komitmen mutu itu terdiri dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen adalah janji, ikrar. Bisa jadi janji terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap masyarakat mungkin, atau terhadap lembaga. Sedangkan mutu adalah nilai standar terhadap apapun yang menjadi kebutuhan keinginan konsumen atau masyarakat, bisa diukur dengan baik atau buruk. Jadi bisa kita artikan kalau komitmen mutu adalah ikrar atau janji kita untuk memberikan hasil yang sesuai keinginan masyarakat atau lembaga. Nah, bicara mengenai komitmen mutu, harus kita ketahui ada 4 nilai dasarnya. Yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas itu adalah tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau seberapa berhasil mereka dalam mencapai tujuannya. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Semakin sedikit sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, berarti semakin efisien. Kemudian, inovasi. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar. Bisa jadi perubahan itu dari segi teknologi, persaingan, atau caranya. Nah, selanjutnya adalah mutu. Mutu itu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, bisa jadi sifatnya itu nihil cacat, sempurna dan sesuai terhadap persyaratan. Nah, yang tadi adalah 4 nilai dasar komitmen mutu. Untuk studi kasus atau bedah kasus, mari kita simak. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan peristiwa sidak yang dilakukan oleh Bupati Tulang Bawang ke RSUD Pesawaran, yang mana sidak ini dilakukan atas laporan masyarakat terkait pelayanan di rumah sakit tersebut. Saat sidak dilakukan, ini ditemukan bahwa tidak adanya dokter yang berjaga, kemudian kebersihan dan fasilitas rumah sakit yang memprihatinkan. Begitu pula dengan administrasi yang ada sangat berantakan. Begitu juga dengan beberapa petugas yang mengeluhkan tentang masalah keselamatan kerja mereka. Ditinjau dari komitmen mutu, menurut kelompok kami, apa yang terjadi pada RSUD Pesawaran itu merupakan dampak dari rendahnya komitmen mutu dari pihak organisasi rumah sakit, baik dari petugas, dokter, direktur, dan wakil direktur. Seharusnya pelayanan kesehatan harus berorientasi pada kepuasan masyarakat, baik dari sistem pelayanannya yang cepat, tepat, dan ramah, dan pelayanan yang diberikan dari hati. Sedangkan pada kenyataannya masih banyak fasilitas kesehatan yang kurang memadai, seperti ruang administrasi, ruang pasien yang berantakan, tidak adanya pengolahan limbah rumah sakit sehingga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Bahkan dokter juga sering tidak ada di tempat. Begitupun dengan direktur dan wakil direktur rumah sakit yang jarang mengadakan rapat koordinasi bulanan. Padahal rapat ini penting dilakukan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan terhadap pelayanan di rumah sakit. Permasalahan yang pertama
pertama yaitu kurangnya kesadaran petugas RSUD di dalam memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan tepat. Solusi yang dapat dilakukan dengan memberlakukan sanksi disiplin bagi petugas RSUD yang tidak menjaga komitmen mutunya di dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sebagai tugas dan fungsinya sebagai ASN. Adapun permasalahan yang kedua yaitu kurangnya koordinasi dalam internal rumah sakit sehingga mengakibatkan antar pegawai yang satu dengan yang lainnya tidak terdapat koordinasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya. Solusi yang dapat dilakukan dengan cara mengadakan rapat koordinasi sehingga antar pegawai rumah sakit yang satu dengan yang lainnya mengetahui tugas pokok dan kewajibannya masing-masing. Selain itu, dapat diberlakukan punishment bagi petugas rumah sakit yang lalai dalam menjalankan tugasnya, serta dapat diberlakukan reward bagi petugas rumah sakit yang memiliki kinerja yang baik di dalam menjalankan kewajibannya. Adapun permasalahan yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas pelayanan yang baik dari segi kebersihan, dari segi ketersediaan obat, dan dari segi tata rumah sakit sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat yang berobat di sana. Solusi yang dapat diberlakukan yaitu dengan cara memperbaiki fasilitas yang ada di dalam rumah sakit tersebut serta mengadakan evaluasi secara rutin sehingga setiap pegawai yang ada di dalam rumah sakit tersebut mengetahui kekurangan dalam memberikan pelayanan dan dapat segera memperbaiki kualitas pelayanan di rumah sakit. Nah, itulah tadi materi kita kali ini, menjelaskan tentang komitmen mutu, nilai, dan bedah kasus, kemudian kita mencari masalah dan solusinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.